Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, tapi khusus untuk pembahasan dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini sebenarnya konsepnya sudah kita pelajari di kelas 10 dahulu, yaitu ketika kita membahas tentang hukum Newton. Pada saat itu kita membahas suatu gerak di mana lintasannya merupakan garis lurus sehingga disebut dengan gerak lurus atau dinamika linear ya. Nah, pada saat ini bendanya itu akan mengalami gerak berputar atau gerak rotasi. Jadi sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja nanti ada beberapa penyesuaian dari gerak linear menuju gerak rotasi. Nah, dalam hukum kedua Newton, kita tahu bahwa F atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Jika geraknya itu merupakan gerak linear, maka A-nya itu merupakan percepatan linear. Tapi pada kasus gerak rotasi, percepatannya adalah percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu adalah percepatan yang mengarah ke pusat masanya. Jadi kayak contohnya bulan mengelilingi bumi. Nah, bulan itu mempunyai percepatan tangensial yang mengarah ke pusat bumi atau yang bisa kita sebut dengan percepatan gravitasi. Itu salah satu contoh dari percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial sendiri mempunyai persamaan A tangensial sama dengan A kali R, di mana A ini merupakan A linear ya. Sehingga persamaan dari gayanya menjadi massa kali percepatan linear kalikan dengan R. R itu adalah jari-jarinya. Nah, apabila setiap ruas pada persamaan di atas kita kalikan dengan R, ruas kiri kita kalikan dengan R, ruas kanan kita kalikan dengan R, maka kita akan mendapatkan persamaan FR sama dengan MR kuadrat kali A. Oleh karena F dan R jika dikalikan adalah suatu besaran momen gaya dan MR kuadrat adalah suatu besaran momen inersia, maka persamaan FR sama dengan MR kuadrat kali A bisa kita tulis tau, ini bacanya tau atau momen gaya akan sama dengan momen inersia dikalikan percepatan linear. Yang mana merupakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi ya. Kalau gerak linear F sama dengan M kali A linear, kalau gerak rotasi tau sama dengan I atau momen inersia kali A percepatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikutnya ini apa yang disebut dengan momen gaya dan momen inersia itu sendiri. Ini sedikit saya ulas ya, hubungan besaran linear dan angular ya. Jadi kalau di besaran angular, posisi itu biasanya identik disimbolkan dengan sudut. Jadi jaraknya itu adalah sudut yang disapu, besarnya sudut yang disapu. Kemudian kecepatannya juga kecepatan sudut, simbolnya omega, satuannya radian per sekon. Percepatannya juga percepatan sudut, A atau percepatan tangensial, satuannya radian per sekon kuadrat. Kemudian gayanya, gayanya biasa disebut dengan torsi, simbolnya tau ini ya, satuannya Newton meter. Sedangkan momen inersia itu kalau dalam gerak linear itu sebenarnya sama dengan massa benda. Ingat, momen inersia kalau dalam gerak linear itu sebenarnya sama dengan massa, yaitu kelembaman benda untuk bergerak. Tingkat kesulitan dari sebuah benda untuk kita gerakan. Makin besar momen inersia atau massanya, maka benda itu akan semakin susah untuk kita gerakan. Begitupun dalam gerak linear ya, posisinya S biasanya itu. Kalau dikonversikan dalam linear akan menjadi theta kali R. Kalau dalam linear kecepatannya adalah V, dalam gerak rotasi atau melingkar omega kali R. Percepatannya adalah percepatan A, kemudian A tangensial ini kalau dalam rotasi ya. Kemudian diterjemahkan A kali R. Torsinya tadi, momen inersinya juga demikian, MR kuadrat. Nah, kalau misalnya ada lebih dari satu partikel, maka akan kita jumlahkan atau sigma. Jika partikelnya itu bersifat non-continue. Kalau misalnya partikelnya continue, maka kita menggunakan konsep integral.
integral R kuadrat kali dm sama dengan K ini konstanta ya. Karena nilai K ini menyesuaikan dengan bentuk dari bangunnya tersebut. Nanti kan kita bahas lebih jelasnya. Nah, apa sih pengertian dari momen gaya atau torsi? Momen gaya itu merupakan gaya benda terhadap rotasi. Ya, gampangnya itu kalau di gerak linear adalah F. Kalau di gerak linear itu F, force gaya. Kalau dalam gerak rotasi, tau. Tau itu rumusnya atau persamaannya adalah R, jari-jari dari titik rotasi, dikalikan dengan F, gaya yang bekerja terhadap benda tersebut. Nah, kalau misalnya antara panjang bidang atau panjang batangnya dengan gaya membentuk sudut theta, maka persamaannya akan menjadi RF sin theta. Ini contohnya. Di sini ada sebuah titik atau sumber rotasi di mana ada sebuah batang yang kita ikatkan salah satu ujungnya ke titik rotasi itu. Kemudian di ujung batangnya kita akan tarik dengan sebuah gaya F. Nah, gaya F ini membentuk sudut theta terhadap arah dari batang tersebut. Untuk sudut theta. Maka besarnya dari momen gaya bisa kita tuliskan dengan F kali R sin theta. Jika tetanya 90 derajat, maka cukup kita tuliskan tau sama dengan F kali R. Kenapa? Jika sudutnya 90 derajat cukup F kali R, karena nilai sudut sin 90 derajat adalah 1. Jadi sama saja ya. Tuh. Kemudian momen gaya itu kita sepakati dulu, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Syaratnya apa? Momen gaya akan bernilai ini, maksudnya momen gaya ya. Salah ketik, maksudnya bernilai positif jika arah rotasinya searah dengan jarum jam. Jika rotasinya searah dengan jarum jam, maka momen gaya itu bernilai positif karena ini termasuk besaran vektor. Jadi arahnya harus kita perhatikan. Sedangkan momen gaya negatif, arah rotasinya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gitu. Karena nanti mungkin ada soal satu batang ini ada beberapa gaya yang bekerja. Bisa gayanya itu searah dengan jarum jam, bisa gayanya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau yang searah dengan jarum jam nilai gayanya positif, kalau berlawanan nilai gayanya negatif. Kemudian momen inersia ya. Pengertian momen inersia tadi sudah saya sebutkan di awal, merupakan ukuran kelembaban suatu partikel untuk berotasi terhadap porosnya. Kalau dalam gerak linear yaitu massa lah ya, sama identik dengan massa. Intinya tingkat kesulitan atau kecenderungan sulitnya benda untuk kita gerakan. Semakin besar massa benda itu pasti akan semakin berat atau semakin susah untuk kita gerakan. Nah, momen inersia pun juga sama demikian. Hanya saja kalau momen inersia itu ada tambahannya, yaitu kelembaban suatu benda untuk digerakkan sesuai dengan porosnya atau untuk melakukan gerak melingkar. Itu momen inersia. Nah, menghitung momen inersia itu caranya poros putaran berada di pusat batang. Terus kemudian poros putaran berada di ujung batang. Ini bisa kasusnya macam-macam. Batang misalnya kita ikatkan ujungnya ke pusat, kemudian kita putarkan, itu artinya poros putarannya di ujung. Kalau misalnya kayak baling-baling itu kan, kalau baling-baling poros putarannya berada di tengah-tengah batang. Jadi momen inersianya berbeda itu antara yang porosnya di ujung dan porosnya di tengah. Maka dari itu akan ada yang namanya K atau konstanta di sini. Menyesuaikan dari panjang posisi porosnya sama bentuk dari bangun tersebut. Bisa batang, bisa lingkaran, bisa silinder, macam-macam nanti. Nah, ini beberapa contoh benda dan momen inersianya.
Kalau misalnya bendanya itu berupa cincin, maka momen inersianya I mr kuadrat. Kalau bendanya itu seperti cincin juga tapi dia punya nilai ketebalan tertentu, maka momen inersianya menjadi demikian. Untuk silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga, dan banyak hal. Kenapa berbeda? Coba kamu bayangkan saja ini. Kalau kamu ingin menggelindingkan bola dengan menggelindingkan sebuah silinder, kira-kira lebih susah mana? Lebih susah silinder kan? Karena silinder mempunyai nilai momen inersia yang lebih besar, yaitu setengah. Nah, sedangkan bola hanya 2/5. Logisnya begitu. Jadi semakin besar nilai I-nya, dia akan semakin susah untuk kita gerakkan. Makin kecil nilai I-nya, maka akan semakin mudah kita gerakkan. Meskipun mempunyai massa dan R yang sama ya, mempunyai massa dan R yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan berikutnya terkait dengan momentum sudut ya. Momentum sudut itu biasa disimbolkan dengan huruf L besar. Momentum sudut biasa disimbolkan dengan huruf L besar. Sebenarnya ini juga identik dengan momentum pada persamaan gerak lurus. Kalau dalam gerak lurus, momentum disimbolkan dengan P kecil dan persamaannya adalah M kali V. Namun, tadi sudah kita sepakati di awal bahwa M pada gerak linear, jika kita terjemahkan dalam gerak rotasi, maka dia akan menjadi I atau inersia. P dalam gerak linear, jika kita terapkan dalam gerak rotasi, akan menjadi omega atau kecepatan sudut. Sehingga persamaan dari momentum sudut ya sebenarnya sama, massa kali kecepatan, hanya kalau dalam gerak rotasi M-nya menjadi I atau momen inersia dan V-nya menjadi omega atau kecepatan sudut. Ada juga konsep hukum kekekalan momentum sudut ya, sama seperti di gerak linear dulu. Kalau di gerak linear dulu, momentum sudut akan berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja atau tidak ada perubahan gaya pada sistem tersebut. Kalau dalam gerak rotasi, tidak ada perubahan tau, tidak ada perubahan momen gaya dalam sistem tersebut. Maka momentum akhir kan sama dengan momentum mula-mula, yaitu yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hubungan momen gaya dengan momentum sudut bisa saya tuliskan sebagai berikut ya. L tadi ini kan merupakan besaran momentum sudut, mempunyai persamaan I kali omega. Sedangkan tau ini adalah momen gaya, mempunyai persamaan I kali alfa atau percepatan sudut. Nah, nilai percepatan itu kan sama dengan omega per waktu atau kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan I kali omega sendiri tadi sudah kita bahas merupakan persamaan momentum sudut. Nah, sehingga hubungan momen gaya dengan momentum sudut bisa kita tuliskan dengan persamaan tau sama dengan dl per dt. Ini artinya adalah turunan momentum sudut terhadap waktu. Kenapa kita harus menggunakan konsep turunan, tidak langsung dibagi L per T misalnya gitu. Itu bisa jadi betul, L dibagi T. Jika kecepatannya itu konstan. Jika kecepatan sudutnya itu konstan, maka berlaku L per T. Tetapi kalau kecepatan sudutnya berubah seiring dengan perubahan waktu, maka kita harus menggunakan diferensial dl per dt ya. Nah, jika resultan momen gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, besar momentum sudut dan arahnya tetap. Ini yang kita sebut nanti sebagai hukum kekekalan momentum sudut. Ya, tadi sudah dibahas kita. Tidak ada perubahan momentum gaya, sigma taunya sama dengan 0, maka L1 sama dengan L2 atau L mula-mula sama dengan L akhir. Nah, contohnya di gambar berikut ya. Momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0.
selama tidak ada perubahan gaya, tidak ada perubahan momen gaya terhadap sistem tersebut, maka momentum sudutnya akan selalu konstan. Contohnya di sini adalah sebuah orang yang merentangkan tangan, kemudian di ujung-ujung tangannya ini dia dibebani dengan sebuah barbel ya. Awalnya tangannya merentang, kemudian tubuhnya diputarkan pada suatu meja putar atau kursi putar mungkin ini. Kemudian setelah beberapa waktu dia akan menarik tangannya di depan dada. Barbelnya dia tarik sampai berposisi di depan dada. Pokoknya selama tidak ada perubahan torsi, maka dia kekal momentum sudutnya. Selama tidak ada perubahan torsi, maka dia kekal momentum sudutnya. Tetapi pertanyaan saya, apakah momen inersianya berubah? Apakah kecepatan sudutnya berubah? Mungkin saja berubah. Kenapa momen inersianya berubah? Karena jari-jarinya dia berubah, yang awalnya direntangkan kemudian ditelungkupkan. Nah, kemudian kenapa kecepatan sudutnya juga berubah? Ya berubah karena kecepatan sudut kan dipengaruhi jari-jari. Semakin kecil jari-jarinya, maka kecepatan sudutnya akan makin berapa, semakin kecil ya, 2 pfr ya, semakin kecil. Tapi ingat, yang tidak boleh berubah dalam sistem ini adalah momen gayanya atau tau, torsinya ya. Kalau I sama omeganya mungkin saja bisa berubah karena bentuk dari orang ini berubah, yang awalnya direntangkan kemudian ditelungkupkan. Pasti itu akan merubah momen energi. Tapi saya ulangi lagi, selama tidak ada perubahan momen gaya, maka sistem ini akan memenuhi hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kemudian yang terakhir untuk pembahasan kali ini adalah energi kinetik rotasi. Jika energi kinetik translasi merupakan energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus, energi kinetik rotasi merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak rotasi. Contohnya seperti katrol, itu dia melakukan gerak rotasi, maka dia akan mempunyai energi kinetik rotasi. Sebuah bola yang digelindingkan, menggelinding ya. Contohnya kayak bola operan pendek itu kan biasanya mendatar permukaan tanah, menggelinding. Bola bowling itu ketika dilepaskan dia bergesekan dengan lantai, bolanya nggak mungkin nggak menggelinding. Meskipun dia bergerak lurus, pasti dia juga akan menggelinding. Artinya pada kasus itu dia mempunyai dua energi kinetik sekaligus. Energi kinetik translasi atau linear dan juga energi kinetik rotasi. Tapi pada contoh kasus katrol, katrolnya nggak kemana-mana, tapi dia melakukan gerak rotasi, maka dia hanya memiliki energi kinetik rotasi. Nah, persamaan dari energi kinetik rotasi kita dapatkan dari menurunkan persamaan energi kinetik translasi juga nih. Masih ingat kan persamaannya? Eka translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau misalnya persamaan ini kita kalikan dengan R kuadrat per R kuadrat, kan nggak ada artinya dikalikan dengan besaran penyebut dan pembilang yang sama. Ini hanya untuk memanipulasi secara matematika saja. R kuadratnya ini kita kalikan dengan M, maka akan menjadi MR kuadrat. Kemudian seper R kuadrat yang ini kita kalikan dengan V kuadrat, sehingga menjadi V kuadrat per R kuadrat. MR kuadratnya menjadi I atau momen inersia, V kuadrat per R kuadrat menjadi omega atau kecepatan sudut. Sehingga persamaan energi kinetik rotasi bisa kita tuliskan dengan setengah I omega kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.